Mazmur 34 ayat yang ke-18. Siapa yang masih hafal kemari? Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ya, ketika hati kita hancur, ya teman-teman, sering Tuhan itu terasa jauh, ya, betul tidak? Ya, ketika hati kita hancur tuh Tuhan itu ketika apa terasa jauh gitu. Nah, tapi justru ya di saat paling gelap kasihnya itu paling dekat. Ya, saya pernah jelaskan bahwa saudara kalau belum sampai ke ujung lembah jurang yang tak terjangkau itu, saudara sulit untuk benar-benar mengalami perjumpaan yang sejati itu, yang paling bermakna itu dengan Tuhan, gitu. Saudara belum menikmati betapa hebat dan betapa dalam dan lebar kasihnya itu. Ya, justru di saat paling gelap kasihnya itu terasa paling mendekat. Ya, Allah tidak selalu menjauhkan badai. Betul? Kadang-kadang badai disertai dengan tofan malah ya. Tapi ia hadir di dalamnya. Dia hadir di dalamnya. Ya, makanya kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, termasuk di dalam penderitaan itu. Ya, dia hadir di dalam tofan dan badai. Ya, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 berkata apa katanya penderitaan itu adalah ujian kan sebenarnya ya. Yang apa? Yang memurnikan ya. Itu lebih berharga daripada emas yang fana. Hmm? Jadi setiap api penderitaan itu ya yang Allah izinkan itu sebenarnya untuk kadang-kadang untuk menghancurkan loh, saudara. Supaya supaya tidak ada tidak ada lagi tidak ada lagi bentuk lama sudah hidup saudara yang tersisa sehingga jadi berkeping-keping hancur begitu. Ah, baru dia bilang sekarang waktunya aku mulai membentuk. Ya, saudara sadar nggak itu? Itu sering terjadi. Ya, Tuhan Tuhan buat sampai sampai tidak ada lagi, saudara. Ya, tidak ada lagi bentuk yang lama. Hancur, hancur, jadi nol, zero. Baru dia mulai bilang, akulah penjunan, ya, dan engkau tanah liat, ya. Dia mulai bangun, dia mulai bentuk. Nah, ini eh, insight atau pencerahan saudara ya di balik yang namanya suffering ya suffering atau penderitaan itu luar biasa saudara. Itu hampir menjadi makna inti dari bagaimana kita menjadi hidup di dalam Kristus ya. Ini masalahnya hidup di dalam Kristus inilah yang membuat orang tidak dihukum. Jadi menjadi penting sekali kan. Ya, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bahkan Injil mencatat bahwa apabila kamu di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, apa katanya? Minta apa saja dan aku akan memberikan. Amin, saudara. Oke. Jadi em, di dalam penderitaan ya, itu Allah memakainya. Allah hadir di dalamnya. Dan itu membuat kita dimurnikan. Allah membentuk dan ketika Allah membentuk dia memurnikan seperti emas yang dimurnikan ya supaya
Katanya apa, saudara? Supaya bercahaya. Kalau emas dimurnikan itu supaya bersinar, ya, supaya bercahaya. Katanya apa? Seperti bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah dunia yang apa? Yang belok, ya, yang bengkok hatinya. Itu tidak mudah, tidak mudah, ya, tidak mudah. Makanya aku, saya jadi ingat loh, saudara. Itu Tuhan tuh, ya, berbicara itu selalu spesifik. Saudara kalau masih lihat umum tuh selalu dekat lah supaya spesifik. Dia memberi pesan itu spesifik. Ya, saya terus saya terus bergaul, saudara, ya, supaya dapat menyampaikan apa nih, ya, di balik setiap setiap tema ini nih apa, saudara. Kemudian saudara bayangkan, ya, eh, Yerusalem Yerusalem baru itu eh, keempat dindingnya, saudara, itu ada ada tiga pintu masing-masing. Jadi ada 12 pintu. Di situ ada malaikat di setiap pintu itu, tetapi di atas pintu itu ada nama ke-12 suku Israel. Nah, itu pintunya terbuat dari permata, terbuat dari permata. Terus batu dasarnya juga ada 12. Batu dasarnya itu ada 12. Nah, itu adalah 12 rasul terbuat dari mutiara, permata, mutiara. Terus jalan masuk ke pintu itu terbuat dari emas. Semua keinginan wanita, ya, tersedia di surga, ya. Emas, permata, mutiara, ya. Jadi tidak usah ke toko emas atau toko permata, ya. Ya, mending eh, mimpikan untuk ke Yerusalem. Di sana jalan aja dari emas, ya. Nanti kalau saudara sampai di surga bilang, atau sampai di Yerusalem baru bilang, Tuhan, ini boleh, ini emas semua boleh ke saya. Dia langsung dia bilang, ini dari sana sampai situ kau punya. Wes, ya, ada mutiara dan permata. Wah, saudara, eh, di sini di bumi, saudara dipersiapkan untuk ke sana. Dan bayangkanlah bagaimana, ya, pengilhaman itu luar biasa. Bahwa engkau dan saya sedang dibentuk, sedang dimurnikan melalui pencobaan, melalui kesengsaraan, melalui penderitaan. Engkau dan saya sedang dihancurkan supaya dimurnikan. Emas itu, saudara, kalau dimurnikan itu benar-benar hancur, tak berbentuk, ya, jadi cair, ya. Kemudian baru mulai dibentuk. Nah, walau kadang-kadang, saudara, ya, eh, tidak semanis seperti saya bicara ini, ya, nggak semanis itu. Saudara kalau ke ruang ICCU, orang udah susah nafas gitu. Itu saudara nggak bisa khotbah begini loh. Nggak bisa, saudara. Itu waktu yang sulit sekali untuk khotbah begini. Itu, ya. Karena kadang-kadang itu sudah habis kata-kata. Bukan hanya di ruang ICCU sih. Di ruang kehidupan yang terbentang seperti padang yang luas pun kita juga bisa lihat pahitnya kehidupan dan derita itu, kan. Ketika kita dengar tangis anak-anak yang mungkin belum makan, gitu, ya. Seorang ibu atau bapak yang sudah kehabisan kata-kata, ya, karena melihat derita anak-anaknya, ya, itu tidak kalah beratnya. Tetapi, saudara, ketika kata-kata tak lagi keluar dan tidak lagi bisa kita eh, mampu untuk, ya, mengurainya, maka
Air mata pun bisa jadi bahasa yang lain, ya. Air mata pun bisa menjadi bahasa yang lain, ya. Di dalam doa, ya. Makanya Roma 8 ayat 26 katakan apa? Roh Kudus, ya. Roh sendiri itu akan berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya sering bersenandung, saudara, ya, gitu. Saya sering berkeluh gitu di dalam doa gitu, ya. Karena itu di situ tempat saudara benar-benar bersekutu dengan Tuhan gitu, ya. Jadi Bapak Ibu, selalu harus ada pengharapan di balik semua itu, ya. Sekeras-kerasnya kehidupan itu, ya, bahwa penderitaan yang kita alami itu, ya, eh, tidak dapat dibandingkan dengan satu hari nanti di mana kita akan lihat kemuliaan. Pengharapan itu selalu harus dibangun, ya. Kita harus bisa berkata bahwa apa yang kita alami sekarang ini itu hanya bagian cerita yang kelihatan, tetapi ada cerita yang lebih besar yang akan kita lihat nanti. Allah sedang menulis kisahmu menuju kemuliaan kekal. Ya, makanya 2 Korintus 4 ya ayat 17 katakan apa? Penderitaan sekarang ini itu mengerjakan. Dia sedang mengerjakan energon, ya, kemuliaan kekal. Allah menulis kisah jejak deritamu itu menuju kemuliaan kekal. Air mata hari ini akan menjadi benih sukacita satu hari kelak. Itu iman, ya. Dasar dari sesuatu yang kau harapkan, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kau lihat. Gitu, saudara. Ya. Itu iman, ya. Melalui setiap itu, ya, saudara, melalui setiap itu, kalau kita terus teguh di dalam itu, maka, ya, bukan hanya untuk kita, ya, bukan hanya berguna dan bermakna buat kita, tetapi untuk orang lain, ya. 2 Korintus 1 ya, ayat 4 yang Pak Tadus kemarin baca. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan kami, ya, supaya kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam berbagai penderitaan. Ya. Jadi kalau kita dapat melihat makna dari semua itu, saudara, Allah memanggil kita untuk apa? Untuk menjadi saksi, untuk menjadi bukti kemurahan dan kekuatan yang Tuhan kerjakan di dalam kita untuk orang lain. Luka yang disembuhkan bisa menjadi saluran kasih dan pengharapan bagi mereka yang masih terluka. Luka yang ada pada saudara itu bisa menjadi kesaksian yang bersuara kencang bagi orang lain dan menjadi saluran kasih, ya, dan pengharapan bagi mereka yang masih ada di dalam luka itu, ya. Dan pada akhirnya nanti, saudara, ya, Wahyu pasal 21 ayat keempat katakan, ia akan menghapus air mata dari mata mereka, ya, dan maut tidak ada lagi. Duka tidak ada lagi, perkabungan tidak ada lagi, laknat tidak ada lagi. Dan inilah janji yang satu hari nanti setiap anak-anak Tuhan akan menikmatinya. Ya, janji yang terakhir, ya, tidak ada lagi air mata yang abadi. Ya, suatu hari nanti segala penderitaan yang akan berakhir itu di hadapan hadirat Allah. Kota Allah itu turun dari surga dan Allah ada di dalamnya. Karena dikatakan dan Allah akan bersekinah. Allah akan berkemah, berdiam bersama dengan mereka, ya, dan hidup untuk selama-lamanya. Ya. Jadi saudara dan saya harus selalu uh,
meyakini bahwa di dalam segala hal, ya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, teman-teman, malam hari ini, ya, itu bagian-bagian yang kita pelajari minggu lalu, kan. Malam hari ini saya ingin membawa saudara ke dalam satu dimensi yang lain mengenai suffering, penderitaan. Dengan melihat bagaimana kedaulatan Allah. Ini menarik, saudara, ya. Bagaimana kedaulatan Allah itu? Kedaulatan Allah di tengah-tengah penderitaan di dunia ini dan penderitaan di dalam setiap pribadi orang-orang percaya. Ya. Kalau saya berkata dunia, itu artinya seluruh isi dunia dan semua orang lain yang tidak percaya. Ya. Tetapi penderitaan juga itu ada di dalam setiap orang percaya. Nah, ini menarik, saudara, ya. Kedaulatan Allah itu adalah sovereignty atau Allah yang pegang kendali. Mazmur 103 ayat 19. Ini ayat baru, ya. Mungkin ada yang bisa baca. Mazmur 103 ayat 19. Oke, sambil siapkan Alkitabnya, ya. Mazmur 103 ayat 19 katakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi eh, Allah mengendalikan segala sesuatu. Allah menegakkan tahtanya dan berkuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi kedaulatan Allah itu, saudara, berarti tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kendali, di luar izin, di luar pengetahuannya, termasuk penderitaan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar izin, ya, di luar kendali, di luar pengetahuannya, termasuk penderitaan. Ya, ini tidak berarti bahwa Allah menyebabkan penderitaan, ya. Tapi tidak ada penderitaan yang berada di luar rencana kasihnya, saudara. Ya, tidak ada penderitaan yang terjadi di luar rencana kasihnya. Bahkan di dalam kekacauan, bahkan di dalam kekacauan, dia tetap memegang kendali penuh. Ya, bukan pasif, saudara, atau bukan nggak mengapain, nggak ngapa-ngapain, itu, saudara. Bahkan di dalam sesuatu yang dikatakan mash up, dikatakan chaos gitu, saudara harus tahu bahwa He is under control. Dia itu Allah yang berdaulat. Ini menarik. Sesering saudara memahami ini, menikmati ini, saudara akan semakin menemukan kedamaian. Ini adalah contoh, ini adalah ekosistem, ini adalah satu dinamika yang bagus untuk menjelaskan kedaulatan Allah ketika kita ngomong penderitaan, gitu, suffering, ya. Karena seolah-olah di satu sisi, gitu, ya, ada ketidakberdayaan, gitu, ya, diombang-ambingkan, tetapi di satu sisi Allah itu tidak pernah lengah, tidak pernah tidak buat apa-apa, tapi justru dia tetap pegang kendali penuh. Itu sangat menarik, saudara, ya. Contoh Kejadian 50 ayat 20. Siapa yang bisa baca? Tadi mungkin Alkitabnya masih ambil sana sini, sekarang sudah di depan. Kejadian 50 ayat 20. Yang sudah dapat bilang saya. Iya, Mira, silakan. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Amin. Saudara bisa lihat cerita itu, ya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Ya.
Seolah-olah akhir kehidupan toh bukan hanya dijual, saudara tahu cerita itu kan sejak sekolah minggu ya, dibuang ke dalam sumur ya yang tidak bisa keluar sendiri ya, tapi dikatakan di situ apa? Tetapi Allah mereka telah mereka rekakannya untuk kebaikan. Jadi Roma 8 ayat 28 itu terbukti ya, gitu. Allah yang sama ya, Elohim Yahweh yang sama gitu, yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin, amin, amin. Oke. Jadi kedaulatan Allah tidak berarti juga meniadakan kebebasan manusia, saudara. Ya, itu terbukti kan saudara-saudara Yusuf gitu. Manusia itu, saya ulangi kata-kata ini ya, saudara tanggap ya. Manusia itu ya melakukan sesuatu secara bebas, nih saudara, ya, secara bebas di dalam kehendaknya, di dalam kehendaknya, ya, di dalam kehendaknya. Tetapi Allah mengendalikan segala sesuatu. Jadi ketika manusia itu berdosa, ya manusia berdosa sebebas-bebasnya berdosa. Ketika manusia itu, ya, dalam hal ini orang percaya, mengasihi Allah, maka dia sebebas-bebasnya dapat mengasihi Allah. Tetapi, tetapi saudara, manusia itu tidak dapat secara bebas memilih untuk mengasihi Allah atau memilih untuk eh, percaya, gitu. Atau memilih untuk berbuat baik. Jadi Allah memberi kebebasan adalah ketika kehendaknya, di dalam kehendaknya itu manusia berkehendak sebebas-bebasnya, gitu. Tetapi Allah mengendalikan segala sesuatunya, ya. Kalau saudara baca eh, Roma 2 kan ayat 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 12 ya sampai 13 itu ya. Ayat 10 sampai 13 ya, gitu. Tidak ada seorang pun yang benar, ya. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, gitu. Bahkan kalau orang datang kepada Kristus, dikatakan tidak ada yang dapat sampai kepada Kristus kalau tidak ditarik oleh Bapa atau tidak dikaruniakan kepadanya. Gitu, ya. Jadi Allah mengendalikan. Tetapi ketika orang sudah memilih untuk, ya, memilih untuk percaya, maka dia bebas di dalam percayanya itu, di dalam kehendaknya untuk percaya, gitu, ya. Nah, kita kembali ke poin ini ya, saudara ya. Contoh Yusuf kan, gitu. Nah, Allah memakai perjalanan Yusuf, derita Yusuf itu untuk membentuk Yusuf. Ya. Jadi Allah memakai penderitaan itu satu untuk membentuk karakter kita, membentuk karakter kita. Yang kedua, mengajari kita untuk apa? Taat dan rendah hati. Yang ketiga, Allah memakai penderitaan itu untuk membentuk kita, yaitu apa? Untuk menarik kita lebih dekat lagi kepadanya. Lebih dekat lagi kepadanya. Kan kita belajar kemarin Roma pasal 5 kan ya, bahwa penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Ya, penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Ya, ya. Jadi Allah memakai penderitaan itu untuk membentuk. Pertama karakter. Kita diajar untuk kedua ketaatan, ya. Ketaatan untuk selalu rendah hati. Yang ketiga untuk semakin dekat kepada Dia, gitu. Nah, saudara, kedaulatan Allah itu eh, sering membentuk kita itu di dalam cara yang tidak nyaman, ya. Cara yang tidak nyaman. Apa yang menyakitkan bagimu hari ini itu bisa menjadi sarana kasih karunia bagi orang lain esok hari. Apa yang menyakitkan
hari ini itu bisa menjadi sarana kasih karunia bagi orang lain esok hari. Hari ini bagimu adalah derita, esok hari itu mungkin menjadi sarana kasih dan pengharapan bagi orang lain. Ya, dan saudara ingat yang saya bilang, saya pernah ya ketemu dengan ya seorang yang sudah sangat senior gitu ya. Ya dia karena sudah umur ya, ya ada sakit. Ya, dia bilang bahwa Tuhan ya kalau melalui sakit ini, kalau melalui sakit ini, namamu melalui saya, ya kemuliaanmu melalui diriku itu sampai kepada orang lain. Dia bilang jangan cabut sakit ini. Jadi dia ingin menjadi kesaksian tuh, saudara. Itu luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Memang ketika kita lihat bahwa kedaulatan Allah ini, gitu ya, Saudara ya, itu eh, in control, ya, atau pegang kendali sekalipun atau apapun yang terjadi, maka hal ini menjadi luar biasa karena kita hal itu akan membawa kita kepada apa? Kepada kedamaian dalam kepastian. Kita akan semakin menikmati yang namanya damai karena kita tahu bahwa Allah yang pegang kendali. Gitu. Ini diizinkan oleh Allah. Atau ini tidak pasti tidak akan terjadi di luar pengetahuannya Allah. Saudara, apa-apa yang saudara sedang rasakan? Gitu. Derita apa? Bayangkan kalau saudara punya persepsi ini bahwa God is in control. Ini izinnya Tuhan. Ini kendali Tuhan. Ini Tuhan tahu bahwa saya tidak punya ini, tidak punya ini, tidak punya. Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan tahu, di balik pengetahuannya ini, itu ada kasih setianya, ada kemurahannya. Gitu. Seperti Ayub, di Ayub 1 ayat 21. Ya. Ayub pasal 1 ayat 21. Tuhan yang memberi. Apa lagi itu? Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Pasrah sempurna, yakin teguh. Ya, saudara pasti pernah nyanyi lagu itu lah ya. Ya, jadi kita bisa menjadi I surrender all gitu. Aku berserah. Ketika tahu bahwa Tuhan in control, Tuhan pegang kendali, ini izin dan tidak ada yang terjadi di luar pengetahuannya. Itu akan mendorong membawa kita ke dalam apa? Pengalaman yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Ya. Nah, itu tadi contoh Yusuf, saudara ya. Ya. Kamu mereka-rekakannya untuk ya, untuk kecelakaan, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, contoh yang lebih hebat dan lebih besar adalah apa, saudara? Salib Kristus. Ya, salib Kristus itu tampak seperti kekalahan, kan? Tapi Allah menjadikannya menjadi kemenangan besar. Ya, ya. Salib itu seperti kekalahan, tetapi Allah menggunakannya, memakainya untuk kemenangan besar. Ya. Kisah para Rasul 2 ayat 23. Kisah pas kisah pasal 2 ayat 23. Itu bicara mengenai penderitaan di salib, saudara. Penderitaan Yesus melalui salib. Ya, itu menunjukkan ada manusia, quote unquote, ada iblis yang punya maksud jahat, tetapi ada Allah yang memakai penderitaan itu untuk menyelamatkan dunia. Ya kan? Gitu. Ya. Saudara bisa lihat. Dan itu berkecamuk malah di dalam manusia Kristus Yesus. Nah, nanti kita lihat bagian itu ya.
Jadi di salib kita melihat dua hal sekaligus. Kejahatan manusia sepenuhnya nyata dan kedaulatan Allah sepenuhnya bekerja. Ya. Jadi kejahatan manusia sepenuhnya nyata. Ya. Dan kedaulatan Allah itu sepenuhnya bekerja. Ini yang saya bilang, saudara. Sekalipun manusia punya kehendak, tetapi dia punya kehendak bebas di dalam apa? Di dalam kehendak yang di apa? Yang yang secara alami itu sudah ada pada dia. Hanya begitu sebebas-bebasnya. Jadi ketika kita berdosa, kita kita bebas di dalam dosa itu. Ya. Ketika kita berbuat baik, maka kita bebas sebaik-baiknya kita bisa uh, bebas berbuat, ya, di dalam kebaikan itu. Ketika benih ilahi kebaikan itu diberikan kepada kita, tetapi ketika benih dosa itu ada di dalam seseorang, maka dia bilang, ya aku ini bebas nih, aku milih bebas nih. Katanya nggak bebas, aku bebas. Ya dia bebas di dalam dosanya. Tetapi apakah dia bebas memilih yang baik? Tidak ada yang mencari Allah. Tidak ada yang baik. Gitu. Itu ya. Jadi bebas dalam kehendak, bebas dalam naturnya, bebas dalam naturnya, bebas dalam kodratnya, bebas dalam tabiatnya itu sebebas-bebasnya. Kan sering orang itu, aku bebas nih, iya bebas. Tapi kamu bebas berbuat di dalam naturmu sebagai natur dosa. Hanya ketika Yesus membawa engkau ke dalam natur ilahi, maka di dalam itu kau bisa bebas. Mengingini Tuhan, mencari Tuhan. Gitu. Bayangkan nggak itu, saudara? Ya, kedaulatan Allah itu sungguh-sungguh sepenuhnya bekerja. Tetapi kita juga bisa lihat kejahatan itu sepenuh-penuhnya bisa nyata. Gitu. Ya kejahatan itu ya berakar dari apa? Dari sinful nature yang kemudian dibuahi oleh apa? Oleh apa? Oleh kuasa atau kekuasaan yang ada di dunia ini kan. Gitu, menghasilkan dosa. Nah, Bapak Ibu, di sini kita belajar bahwa jika Allah membawa eh, segala sesuatu yang ada di dunia ini gitu ya, ada manusia dalam kejahatannya sebebas-bebasnya, gitu ya. Tetapi Allah mampu membawa itu ke dalam satu rencananya. Nah, rencananya itu apa menurut Kisah 2 ayat 23? Yanti. Kisah 2 ayat 23, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ya, jadi eh, menurut maksud dan rencananya, ya. Jadi itu rencananya Allah, ya. Beberapa waktu yang lalu saya udah sempat singgung ya bahwa satu hari nanti kita akan bahasnya. Hari malam ini kita bahas. Itu rencana Allah. Jadi sepenuhnya bekerja, ya. Tetapi nyata juga kejahatan itu manusia itu juga bekerja, gitu. Tetapi di dalam kendalinya Allah. Allah memakai. Bahkan saudara saya sisipkan sedikit ya. Tidak ada yang tidak baik itu berasal dari Allah. Tidak ada. Ya. Hanya yang baik yang datang dari Allah. Tapi saudara tentu bertanya, bagaimana dengan kesudahan dunia ini? Di mana manusia kemudian dihukum dan dibuang ke dalam lautan api. Nah, lagi-lagi saudara, secara holistik, secara keseluruhan, secara helikopter view, secara kekekalan awal akhir, kita bisa lihat bahwa Allah mengendalikan segala sesuatunya. Allah ketika Allah ketika ingin mengakhiri atau menyudahi segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang fasik dan dunia ini, maka dia memakai sistem dunia ini untuk mendatangkan kehancuran untuk itu. Dia hanya mengizinkan, dia mengendalikan dengan izinnya supaya segala sesuatu yang memang sudah eksis jahat itu untuk menuju kepada kehancurannya.
yaitu kesudahannya. Makanya em, 1 Yohanes ya berkata bahwa dan dunia ini hilang dengan segala, sorry, itu 1 Yohanes 2 sebenarnya. 1 Yohanes 2 ya, bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, ya kan? Ayat 17. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Ya. Nah, kehendak Allah itu apa? Ya, Yohanes 6 ayat 40. Kan inilah kehendak Allah. Ya. Itu yang percaya kepada, yang melihat anak dan percaya kepada anak, dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya. Nah, jadi saudara, sebagai orang percaya, ya, sebagai orang percaya, bagaimana kita menanggapi penderitaan itu eh, ke- ketika kita sudah tahu, ya, bahwa sudah tahu dan kemudian juga percaya bahwa Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu. Bagaimana kita eh, di dalam hidup kita sehari-hari secara 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 eh, secara nyata gitu di dalam kehidupan kita. Allah yang berdaulat. Bagaimana kita melihat menanggapi eh, apa pencobaan, kesengsaraan gitu ya, mungkin sakit, mungkin keadaan ekonomi. Bagaimana kita bisa secara eh, secara praktis, secara praktis di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saya ingin memberikan beberapa catatan, ya. Apa yang kita lakukan, saudara? Apa yang kita kerjakan sebagai orang percaya gitu. Pertama, kita harus selalu belajar berdiam di dalam percaya itu. Berdiam diri di dalam percaya itu. Sering mengambil yang namanya, saudara tahu saat teduh ya, saat teduh, waktu pribadi gitu, ya. Belajar berdiam diri di dalam percaya itu. Bukan panik, ya, ya, bukan panik di dalam ketakutan gitu ya, atau gelisah gitu, ya. Mazmur 46 ayat 11. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ya. For I know the plans I have for you. Ini di belakang saya nih. I know the plans I have for you. Ya. I know the plan I have for you. Ya. Bukan thoughts of evil, bukan rancangan jahat, tetapi rancangan damai sejahtera gitu. Ya. Belajar diam dalam percaya saudara itu. Ya. Jangan panik, ya. Datang pada Tuhan bahwa dengan apa? Dengan penuh kedamaian tadi bahwa Dia yang pegang kendali, Dia yang izinkan terjadi dan tidak ada yang terjadi di luar pengetahuannya Dia. Itu saudara. Wah, ya. Ketika penderitaan datang, naluri kita ingin segera ingin tahu ini mengapa gitu ya. Ini kenapa ini gua salah jangan-jangan dia berangkat kuliah tiba-tiba dia tendang batu dia bilang, jangan-jangan karena saya bangun tidak doa lagi tadi ini, ya kan? Lupa kirim renungan jadi saya mungkin kuku langsung kebelah gitu ya. Wah, berdarah gitu. Ini mungkin aduh maaf pastor kok langsung gitu ya. Saudara, ya, tenang, ya, tenang, ya. Jangan terburu-buru untuk mengerti apa yang terjadi. Bahkan kadang-kadang orang ingin mengendalikan apa yang terjadi. Ya, ingat, poin pertama, berdiam diri di dalam percaya itu. Ya, jangan takut. Ya, Firman Tuhan katakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. For I know the plans I have for you. Gitu. Ya, katakan dalam hati saudara begini nih. Ini pentingnya. Aku tidak tahu jalan keluar, tapi aku tahu Allahku tidak pernah salah langkah. Ah, mantap ya, saudara.
Aku tidak tahu jalan keluar, tapi aku tahu Allahku tidak pernah salah langkah. Makanya berdiam di dalam dia. Don't move. Jangan gerak kalau Tuhan bilang diam. Gitu. Makanya sangat penting tuh bergaul dengan Tuhan. Dan waktu-waktu suffering itu, derita itu, saudara, itu Tuhan selalu sungguh-sungguh pakai. Gitu. Ya, secara praktis nih, saudara ya. Setiap saudara cemas, tarik nafas dan ucapkan, Engkaulah Allah. Aku percaya Engkau berkuasa atas segala-galanya. Ada lagunya itu. Engkaulah Tuhan. Hah? Engkaulah Allah berkuasa atas hidupku. Ku berserah penuh. Ya, tarik nafas setiap kali saudara cemas. Ya, dan saudara katakan bahwa Engkaulah Allah. Ya, aku percaya Engkau berkuasa atas segala. Yang kedua, tundukkan diri di dalam doa yang jujur dan tulus. Ya, tundukkan diri di dalam doa yang jujur dan tulus. Matius 26 ayat 39. Yesus berdoa di Getsemani. Yesus, saudara, ya. Yesus sendiri, ya. Dia tidak menolak, mengeluh, ya, ya, di hadapan Bapa, tetapi ia juga menutup dengan satu penyerahan penuh. Ya. Tetapi dia dengan tulus, ya, dengan apa adanya, gitu ya, saudara. Ya, seperti kita bahas kemarin kan, jangan pura-pura kuat, gitu. Itu menarik loh, saudara. Itu kombinasi yang memang luar biasa. Datanglah sebagai manusia, manusia seperti kita di dalam apa? Kelemahan, gitu. Di dalam kelemahan, ya. Ketika di Getsemani itu Yesus kelihatan sekali, ya. Dia jujur dan tulus, ya. Kalau boleh, ya Bapa, kalau sekiranya mungkin, ya, biarlah cawan ini lalu daripadaku, gitu. Ya. Artinya, saudara, ya, doa di tengah-tengah penderitaan itu, ya, menunjukkan bahwa kita itu tidak pura-pura kuat, gitu. Ya, jujurlah dan tuluslah, ya, di hadapan Tuhan. Ada 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 banyak orang yang tidak berkeluh kesah di hadapan Tuhan, ya, tidak jujur itu di hadapan Tuhan. Ya, datang pada Dia, gitu, saudara ya. Ya, kita boleh jujur menangis, bertanya, gitu ya, saudara ya. Yang tidak boleh itu, saudara, adalah eh, terkurung gitu di dalam kesedihan itu berlarut-larut gitu ya. Makanya saudara lihat kalau orang doa ya, itu orang-orang yang doa dengan tulus tuh ketahuan Mas. Bapa, kami ini lemah, dalam banyak kata kami terpeleset gitu. Saya senang tuh ya, penatua-penatua tuh ya, eh, majelis tuh ya, yang doa seperti itu. Dia mulai dengan kata-kata itu, tetapi dia cover secepatnya, dia nggak larut. Dia kemudian bilang, tetapi di dalam kemurahan-Mu kami memperoleh pengharapan. Kan gitu kan? Itu kan luar biasa cover up-nya itu. Seperti Yesus kan, ya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Berserah gitu. Jadi kita datang dengan pengakuan tulus dan jujur, terbuka, jangan pura-pura kuat. Ya. Itu kata-kata itu menarik gitu. Karena kita sering itu tidak apa adanya gitu di hadapan Tuhan. Udah di hadapan manusia bunglon tidak apa? Tidak terbuka, di hadapan Tuhan juga mau bawa sifat yang sama. Agak keras itu ya.
nggak apa-apa ya, gitu. Tapi tapi yang ini bisa menarik karena di hadapan manusia yang kita nggak lihat, terus yang kita lihat itu kita nggak terbuka begitu, yang kita nggak lihat jangan-jangan sama sekali nggak ini lagi, nggak nggak bisa gitu, ya. Justru harusnya sebaliknya, saudara, ya. Karena Tuhan tidak pernah membuang, saudara, ya. Nah, di dalam praktisnya setiap hari, saudara, ya, setiap malam ucapkan doa sederhana. Doa sederhana saja. Tuhan, aku tidak mengerti semuanya, tapi aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Ada banyak daftar yang aku lupa, banyak daftar yang aku terlewat. Tetapi aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Saudara bisa bayangkan, Pak, ada orang yang doa syafaat, semua daftar udah disebut, sampai itu yang ada yang saudara kurang paham. Tapi di balik itu dia masih tutup. Masih banyak Tuhan yang kami tidak tahu. Masih banyak yang kami belum sampaikan kepadamu. Tetapi tetapi di dalam segalanya ini kami serahkan ke dalam tangan. Itu ya. Itu pengakuan yang jujur kayak begitu, ya. Jadi setiap malam saudara ucapkan doa itu. Tuhan, aku tidak mengerti semuanya, ya. Tapi aku menyerahkan semuanya di tangan. Amin, amin. Nah, saudara udah ada dua doa, ya. Yang ketiga, lihat penderitaan sebagai sarana untuk bertumbuh. Bukan punishment gitu, bukan judgment, bukan penghukuman gitu. Ya, lihat penderitaan sebagai alat Tuhan gitu. Ya, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ibrani 12 ayat 6. Sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ya, Ibrani 12 ayat 6. Sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihi. Saudara, kedaulatan Allah bukan berarti ia senang menyakiti atau semena-mena gitu, atau seperti tirani gitu, saudara. Bukan. Melainkan ia mengizinkan, saudara, ya, mengizinkan di dalam pengetahuannya dia, di dalam kendalinya dia, kesulitan, penderitaan itu terjadi. Untuk apa? Melatih kita, memurnikan kita. Bisa saja menghancurkan kita untuk membentuk kita menjadi dewasa di dalam satu tingkat iman, ya, ya, satu tingkat iman kepada iman yang semakin sempurna. Ia lebih peduli membentuk karakter saya dan saudara daripada sekedar membuatmu nyaman. Aku ingat hamba Tuhan tadi pagi. Tadi pagi aku lari pagi. Dia bilang, wah, luar biasa. Tidak apa-apa Tuhan. Engkau tidak sembuhkan sakitku. Saudara pasti pernah dengar ya. Tuhan tidak apa-apa. Engkau tidak memulihkan ekonomiku. Tapi jangan sampai engkau tidak membenahi karakterku. Tapi jangan sampai engkau tidak membenahi karakterku Tuhan. Gitu. Ya, ia lebih peduli membentuk karaktermu daripada sekedar membuatmu nyaman. Daripada sekedar membuat penyakitmu sembuh, daripada sekedar memulihkan ekonomimu. Ya, makanya lihatlah penderitaan itu sebagai sarana gitu ya. Tuhan membawa kita kepada satu pertumbuhan, ya, melatih kedewasaan iman kita. Bukan hukuman, ya, saudara. Nah, secara praktis nih, secara banyak, ya. Saat hati mulai bertanya, mengapa Tuhan? Kita udah bahas ini kemarin. Ya, kalau kita udah seperti hilang harap gitu, hilang asa gitu. Ini mengapa Tuhan? Sampai kapan ini? Nah, saudara ubah kata-kata itu menjadi untuk apa Engkau izinkan ini Tuhan? Gitu. Apa yang Engkau ingin ajarkan kepada gitu? Apa di dalam diriku yang sedang Engkau ingin ubah? Gitu. Bertanyalah mengenai
karaktermu yang mana yang ingin Tuhan ubah. Gitu. Jadi ketika engkau sampai pada satu titik di mana engkau sudah mulai bertanya, mengapa ini? Sampai kapan ini? Ubah pertanyaan-pertanyaan itu. Temukan Tuhan, bagian yang mana yang kau ingin ubah. Supaya aku bantu engkau untuk membenahi karakterku sendiri. Kan kadang-kadang kita itu nggak tahu bahwa kita sedang diajar Tuhan untuk jangan omong besar. Ya? Kata Asnat tuh jangan 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 muka belakang. Ih, muka belakang itu apa ya? Ada banyak kan karakter kita yang ya nyeri-nyeri sedap. Betul, Yandri. Yang keempat, saudara, ya ingat ini. Allah itu berdaulat, tapi Allah juga berbelas kasihan. Ya, Ratapan pasal 3 ayat 22. Ratapan pasal 3 ayat 22. Ya. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, rahmatnya tidak habis-habisnya. Nah, coba saudara baca. Ada yang mau baca yang lain? Ratapan 3 ayat 22. Ini saya baca yang versi lain. Ratapan 3 ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Lagunya gimana? Selalu baru tiap hari, baru tiap hari, besar setia Tuhan. Ya, jadi ingat Allah memang berdaulat, mengendalikan. Tidak ada yang terjadi di luar pengetahuannya dia. Tapi Anda saudara harus ingat juga bahwa dia Allah yang berbelas kasihan. Ya, rahmatnya itu tidak habis-habisnya rahmatnya. Ya, kedaulatan Allah itu tidak pernah terpisah dari kasih Allah. Ya, tangan yang memimpinmu adalah tangan yang sama yang meneteskan air mata bersamamu. Wah, luar biasa itu, saudara ya. Tangan yang sedang memimpinmu, memegang kendali atas hidupmu, itu adalah tangan yang sama yang meneteskan air matanya bersamamu juga. Dia adalah Immanuel, ya, Allah yang beserta, ya. Nah, ini saudara kan punya HP tuh, ya. Ya, saudara bisa tulis di handphone saudara, ya. Allah tetap baik, bahkan ketika hidup tidak baik. Saudara baca kalimat itu setiap saudara merasa seperti kehilangan arah gitu, ya. Allah itu tetap baik bahkan ketika hidup itu tidak baik. Yang kelima, ini loh saudara. Yang saya cerita ini itu bagian-bagian dalam waktu-waktu di dalam hidup kita, gitu, ya. Kadang kita sendiri nggak ada yang sharing, gitu. Nggak ada yang berbagi rasa gitu dengan kita. Betul, Yandri. Eben Heiser. Sampai di sini Tuhan masih bekerja, ya. Tuhan masih beserta kita. Yang kelima, ya. Tadi itu yang 4 poin itu adalah kilas balik mengenai diri kita, tuh, saudara. Ya. Nah, ini yang kelima ini seperti kemarin, ya. Kita juga lihat bahwa hal itu dipakai untuk orang lain, gitu, ya. Jadi biarkan yang kelima, biarkan Allah memakai luka kita untuk menghibur orang lain. Saya pernah, ini ada Elsa ya. Elsa
Pak Koafi itu itu ceritanya itu menghibur orang lain, ya. eh, Memberi pengharapan gitu, ya, kepada orang lain, ya. Ini ayat yang dibaca Pak Tadus kemarinnya, 2 Korintus 1 ayat 4. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan kami supaya kami sanggup menghibur orang lain, ya. Hanya orang yang melewati luka yang sama yang paling dapat mempunyai bahasa yang me- yang 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 jeritannya itu dirasakan oleh orang yang merasakan luka itu, gitu. Hanya orang yang pernah merasa luka yang sama, yang jeritannya itu bisa dirasakan oleh orang yang mengalami luka itu, gitu. Nah, Tuhan, ya, memakai kita, saudara, untuk menghibur orang lain, ya. Jadi Allah sendiri, ya, menghibur kita supaya kita bisa dapat menghibur orang lain. Nah, secara praktis gitu ya, saudara. Eh, Saudara renungkan, ya, renungkan. Ini saya malam ini renungkan. Renungkan pertanyaan ini. Siapakah yang bisa aku kuatkan lewat pengalaman luka yang pernah Allah pulihkan dalam hidupku? Kenali luka itu. Di mana? Di sini ada bekas? Di sini ada bekas? Kenali luka itu. Terus kemudian saudara bertanya dengan pertanyaan ini. Siapa yang bisa aku kuatkan lewat pengalaman luka yang pernah Allah pulihkan dalam hidupku? Jadikan aku roti yang terpecah bagimu. Saya nggak tahan nyanyi lagu itu. Ya, itu lagunya ini banget saudara. Ya, Eh, emosional banget. Ya, jadikan aku anggur yang tercurah bagimu. Ya, jadikan aku saksi memberitakan Injilmu, melayani, melayani lebih sungguh. Biarkan Allah memakai luka kita untuk menghibur orang lain. Amin. Nah, ya. Jadi malam ini renungkan pertanyaan itu. Siapa, ya, yang bisa aku kuatkan lewat pengalaman luka yang pernah Allah pulihkan, ya, di dalam hidup. Oke? Seringkali saudara, ya, kesaksian yang lahir dari air mata seperti saya, air mata itu memiliki kekuatan lebih besar daripada kata-kata yang indah. Saya ulang ya, seringkali kesaksian yang lahir dari air mata itu memiliki kekuatan lebih besar daripada kata-kata yang diatur indah. Apalagi kalau saudara punya rencana gitu. Waduh, itu ada tetangga, ada teman jauh, ya. Bayangkan kalau Pak Tadus mikir lagi di siku mana terus temannya itu ada di Tanah Merah. Waduh, itu bisa perjalanan jauh. Tapi dia membayangkan bahwa kalau saya bagi luka ini yang sudah dipulihkan Tuhan, itu bisa jadi penghiburan buat dia. Ya, yang keenam, yang terakhir, saudara. Ya, yang terakhir. Sebenarnya kemarin tuh harusnya, ya, ini juga harus biar sekalian ya, sekalian saya uh, ref refleksi ulang ya.
bagaimana sikap kita, saudara ya, sikap kita dalam menghadapi penderitaan itu uh, kan kemarin mengucap syukur gitu ya, terus anggaplah sebagai kebahagiaan gitu ya, terus bersukacita gitu kan. Ini kebanyakan jawabannya gini kan. Padahal kan ini saudara kan, padahal kan hal harusnya dibagi dalam tiga hal. Pertama itu hal-hal yang terkait dengan kita sebagai orang percaya. Yang kedua kan ada sih yang jawab beberapa yang kayak Galatia ya, ya Galatia itu mengenai bertolong-tolongan lah kan. Yang kedua itu harusnya bagaimana penderitaan itu sikap kita sebagai orang percaya itu menolong orang lain gitu. Nah, saudara kalau lihat urutannya ini selalu punya 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 bagian-bagian kan. Walaupun yang pertama ini bagiannya selalu banyak. Karena nih ya, karena saudara ada ada apa nih? Ada istilah Latin, saudara ya. Istilah Latin ya yang berkata nemo nemo dat quod non habet ya. Nemo dat quod non habet. Saudara tahu artinya? Hah? Tidak ada seorang pun memberi apa yang tidak ia miliki. Tidak seorang pun yang dapat memberi apa yang ia tidak miliki. Gitu. Jadi pasti memang mulai dari diri sendiri dulu. Gitu. Ya, bagaimana kita merespon baru, kemudian kita dapat melihat atau uh, membagi itu kepada orang lain. Gitu. Nah, harusnya bagian keduanya adalah bagaimana hal itu uh, bisa berguna untuk orang lain. Kan Kristus itu datang bukan hanya untuk secara orang pribadi, tetapi secara jemaat kan. Kan kemarin kita bahas ya bahwa Allah tidak mau, Allah tidak Allah tidak mengizinkan penderitaan itu untuk kita derita sendiri gitu, tetapi secara jemaat, secara dalam persekutuan gitu, ya. Yang ketiga itu adalah keseluruhan ini itu punya agenda yang punya cerita akhir, ya. Jadi keseluruhan dari long suffering, derita panjang itu, padang gurun itu punya cerita akhir. Dan cerita akhirnya itu selalu bicara mengenai kemuliaan yang kekal, gitu ya. Jadi yang terakhir saudara yang keenam, kedaulatan Allah itu menang ya di dalam akhir cerita. Gitu ya. Wahyu 21 ayat 4 tadi kita sudah baca ya. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya. Saudara tahu kenapa Roh Kudus diberikan? Oke, saya ulang ya. Atau saya tambahin. Karena saudara tahu kenapa Roh Kudus disebut roh penghibur? Kenapa dia disebut penghibur? Dan penghibur itu akan datang. Kenapa saudara? Ya karena Yesus tahu, Allah tahu bahwa saudara akan melewati penderitaan panjang, ya. Sehingga harus ada penghibur, ya saudara ya. Kalau bukan dia yang penghibur, yang hibur saudara, waduh, saudara, tidak mungkin ya kita bisa melewatinya, ya. Kedaulatan Allah bukan hanya tentang hari ini, bukan hanya penderitaan zaman sekarang ini, bukan hanya itu, tapi tentang akhir dari segala sesuatu. Kedaulatan Allah itu bukan hanya mengendalikan atau mengizinkan atau dalam pengetahuannya gitu mengenai apa yang terjadi hari ini, derita, sengsara hari ini. Tetapi apa Saudara? Tetapi mengenai akhir dari segala sesuatu. Dan Wahyu 21 ayat 4 berkata, ia akan menghapus akhirnya nanti Saudara, ia akan menghapus, Allah akan menghapus air mata dari mata mereka. Perkabungan itu tidak ada lagi. Dan segala sesuatu yang lama itu berlalu. Selalu diakhiri dengan cerita itu. Ya, saudara ya. Suatu hari nanti semua penderitaan itu akan diredam oleh kemuliaan kekal. Ya. 2 Korintus 4 ayat 17 ya.
penderitaan sekarang ini itu mengerjakan kemuliaan kekal. Apa katanya? Yang jauh lebih besar dari segala sesuatu. Melebihi segala-galanya. Wah, itu luar biasa itu, saudara ya. Itu katanya mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Yang jauh lebih besar dari segala sesuatu. Amin, amin. Tidak ada luka yang tidak akan dipulihkan. Ya, satu hari nanti dia akan menghapus air mata dari mata mereka. Ya. Nah, praktisnya ini saudara ya, setiap kali saudara merasa putus asa, seperti tidak ada lagi harapan, saudara ucapkan kata-kata ini. Ini bukan akhir cerita. Allah sedang menulis bab berikutnya. Ya, ini bukan akhir cerita. Oh, itu penting saudara ya. Kadang-kadang kita sampai pada, aduh, ini kemana ya? Ini apa lagi? Saudara ingat, Allah sedang menulis bab berikutnya. Dan ingat, jangan jangan apa katanya? Jangan kepo gitu. Saudara, ya. Jangan kepo, ya. Jangan pengen tahu gitu. Ya, ingat tadi ya. Jangan panik dan kemudian pengen tahu. Bah, apalagi pingin mengendalikan. Ini yang lebih parah, saudara ya. Makanya ada orang yang letih lesu dan berbeban berat itu ya, liar gitu, saudara. Padahal kita diminta untuk berdiam dirilah, ya, dan ketahuilah akulah Allah gitu. Ya, berdiam diri di hadapan Tuhan. Ucapkan apa yang menjadi keluhan di dalam hatimu dengan tulus dan jujur. Ya, oke. Nah, kesimpulannya, saudara, ya, kedaulatan Allah bukan berarti kita tidak boleh menangis, gitu. Ya, artinya, ya menangislah di dalam deritamu, di dalam tangismu, gitu ya. Tetapi bahwa tangisan kita itu tidak sia-sia, gitu. Ya, Ia yang memegang kendali juga apa, saudara? Ia yang memegang kendali. Tangan yang sama itu juga menangis bersama dengan kita. Gitu, ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Yanti udah mulai nyanyi. Ya, oke. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertian sendiri. Amin. Kita tutup dalam doa dulu ya. Bapa, kami rindu supaya setiap kebenaran firman ini sungguh-sungguh boleh dimeterai di dalam hati kami. Supaya kami dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Digerakkan oleh kemauan dan seluruh rencana keputusan. Supaya kerajaanmu itu menjadi dinamika penggerak kehidupan kami. Supaya kami menikmati kelegaan, yaitu kemerdekaan di dalam Engkau. Damai sejahtera dan sukacita. Sehingga kami dapat menjadi terang, Tuhan. Menjadi bintang-bintang di tengah dunia yang sedang gelap ini. Yang sedang lenyap dengan segala keinginannya. Bapa, jadikan segala situasi hidup kami, yaitu penderitaan, pencobaan, kesengsaraan di dalam hidup kami. Jadikan menjadi bagian-bagian di mana kami mengenal kehadiran-Mu. Kami begitu pekah akan hadir-Mu. Begitu dekat dengan eh, pelukan kasih-Mu Tuhan. Supaya kami bisa menikmati kehadiran Tuhan dan menikmati akan Tuhan saja di dalam hidup kami. Sehingga kami menikmati yang namanya kami bisa cukup dengan Tuhan saja. Sehingga kami tidak lagi, I shall not want, tidak ada lagi yang kuingini. Bawa kami ke dalam satu aliran, yaitu air, mata air, di mana dari sana terpancar terus menerus sesuatu yang memenuhi hati kami, sehingga kami tidak ingini
lagi yang lain Tuhan. Karena Engkau telah menjadi segala-galanya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Jadikan firman ini menjadi meterai di dalam hidup kami. Supaya itu yang menjadi pelita bagi jalan kami. Bapa, malam ini biarlah Engkau yang terus bekerja. Ambil alih dan biarlah Engkau melimpahkan buah-buah di dalam setiap anak-anakmu yang ada di dalam Zoom ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.